Dan jadi ini. Bajunya baru. Ini baru. Tuh. Masa? Mana banyak siswanya di Telkom? Lumayan, Pak. Udah mulai penerimaan siswa baru ya? Iya, Pak. Sudah. Kami setiap Pak, setiap ganti tahun ajaran jadi 1 tahun full, Pak, PPDB-nya. Mulai dari September tahun kemarin sampai penuh, Pak. SPP-nya berapa 1 bulan? Sekarang 450, Pak. Tahun depan naik 500. Oh, larang ya, ya. Iya, Pak. Kelas 1-nya ada berapa orang? Pak, satu angkatan 7 kelas, Pak. Jadi kurang lebih sekitar 235 siswa kami, Pak, setiap angkatan itu. Kemungkinan ini nambah lagi jadi 10 kelas. Oke, ya, Andre. Banyak, Pak. Rata-rata 10 kelas, Pak, setiap angkatan kalau di Telkom School itu, Pak. Itu memang miliknya Telkom atau swasta murni? Itu Pak, anak perusahaan Telkom Indonesia, Pak. Jadi masih masuk Telkom Group. Setara dengan Mitratel, terus Telkomsat dan lain-lain, Pak. Ya. Itu nanti lulusan bisa langsung kerja? Tergantung itu, Pak. Kalau kami biasanya ada yang ikatan dinas, jadi nanti ada siswa tertentu yang lolos seleksi, biasanya ikatan dinas, Pak, 2 tahun di Telkom Group. Gitu ya. Iya, Pak. Untuk mendapatkan beasiswa itu, ikatan dinas itu tes? Tes, Pak. Meliputi apa saja tesnya? Biasanya itu, Pak, mulai dari akademik, psikotes, sama nanti ada tes kesehatan. Jadi dicek riwayat kesehatannya, Pak. Jadi nggak boleh ada kayak biasanya gagalnya ada yang dites kesehatan, Pak, karena biasanya kurang kontrol makan, jadi gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, masih muda kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Baik, Sunaini Rina, sehat? Iya, Pak, alhamdulillah sehat, Pak. Jenengan gimana, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Anita Hulu, Anita Hilir. Hulu atau ke hilir? Hulu, Pak. Oh, hulu ya. Tidak mengarah ke hilir ya. Ika Piasta. Sehat. Hadir, Pak. Alhamdulillah sehat. Afifah Dian Rahmanita. Hadir, Pak. Mana sehat, Afifah? Sehat. Ini yang dari Madura itu ya? Bukan, saya Sidoarjo. Bukan ya. Nah. Rinda yang dari Madura, Bapak. Apanya? Belum datang kayaknya, Rinda. Belum datang. Ini yang sering bepergian ini. Ini trip. Ya, Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu, Pak. Kenapa, Pak? Bepergian kemana saja ini? Enggak, Pak, pandemi. Jadi di rumah aja. Oh. Tapi kok pakai trip? Itu karena kepanjangan, saya singkat aja, Pak. Oh, begitu. Tripurnaningsih, Heni Tripurnaningsih. Tripurnaningsih.
Berarti anak yang Ya, ketiga ini. anak perempuan ketiga dan purna itu karena bapak saya sudah purna kan Oh, angkatan darat. dari Angkatan Darat. Iya, Pak. Jadi kalau Angkatan Darat itu tidak pernah lupa daratan itu. Kalau yang Iya. Angkatan Laut, nah itu baru sering lupa daratan. Siapa? Sumrotul Raden Ajeng. Siang Bapak. RA ini siapa RA ini? Rizky Amalia Bapak. Rizky Amalia. Iya. Amalia sing jadi kemantan yang ngapain teroris itu ya? Sing ngapain Astagfirullahaladzim. itu ya? Bukan saya ya Bapak. Bukan ya? Bukan Bapak. Cindy Wandani. Selamat siang Cindy. Selamat siang, Pak. Sehat-sehat, Bapak. Sehat. Gimana? Iya, Tugas alhamdulillah. gimana? Belum, Pak. Pekerjaan bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Ini kebetulan bisa libur hari ini. Jadi bisa Bapak ikut kuliah. Sabtu libur toh? Di Pemprov kan libur ya? Oke, tapi kan kadang masih bertugas untuk liputan. Apa? Oke, jadi ini alhamdulillah ini kebetulan bisa libur. Iya, iya. Ini lainnya kemana ini? Pada kemana semua ini? Kok belum berjudul? Berjudul itu apa? Bahasa Indonesianya apa, Rusli? Muncul, Pak. Nongol, Pak. Nongol, ya, nongol. Lagi diingetin di grup sebelah. Yang mana itu yang bank rental itu juga belum kelihatan bank rental ini. Yang dari Pemprov berapa orang? Izin 2, Bapak. Siapa? Izin ada 2, saya sama Wahidatur Rosida. Wahidatul. Wahidatur Rosida. Mungkin masih Yang bertugas. Madura itu bukan? Sanes, Bapak. Oh, bukan. Wahidatul. Wahidatur Rosida. Wahidatur. Angel sih. Jenenge iki angel-angel. Kayak Rusli ngono lah gampang. Sunaini lo gampang. Anita. Kan mudah. Kalau Wahidatul panggilannya Tur gitu ya. Kita tunggu aja sebentar ya. Terus UTS-nya kapan, Rusli? Tanggal berapa? Setelah Lebaran, Pak. Mei. Mei ya. Iya, Pak. Mei minggu kedua kalau tidak salah, Pak. Jadi nanti soal untuk UTS akan saya kirimkan ke Pak Iwan, ya, ke Pak Iwan. Nanti biar Pak Iwan yang share. Nah, soalnya mudah-mudah kok soalnya. Nggak tahu tapi jawabannya ya. Tapi yang jelas soalnya mudah. Nggak melalui e-learning, Pak Utuh? Apanya? Soalnya apa tidak harus download kemudian upload di e-learning biasanya gitu. Nah, ya nanti Pak Iwan nanti yang mendownload nanti Pak Iwan nanti yang mengupload nanti Pak Iwan. Ya, Pak. Pak, kalau bisa pertanyaannya gampang, jawabannya juga gampang, Pak ya. Misalnya bagaimana? Wis. Ayo, udah. Aku tak nurut. Beri contoh saya, soalnya mudah, jawabannya mudah. Itu kira-kira contohnya bagaimana? Ayo coba beri contoh.
Kita jawab toh, ayo. Yang paling mudah itu seperti nyanyian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu mudah itu ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu mudah itu. Apa kayak mono? Enggak, Pak. Tapi mungkin bisa itu loh, Pak. Kalau misalkan dikasih waktu dulu untuk jawab, nggak langsung gitu. Jadi Itu mungkin ya. bisa apa? Kalau misalkan apa? Berdasarkan teori maupun mungkin case apa studi kasus gitu kan, jadi bisa dicek dulu gitu. Biasanya kalau untuk S2 ya, itu adalah sifatnya menganalisis. Satu analisis, akan saya berikan satu studi kasus, kemudian kita harus sudah bisa melakukan satu analisis. Nah, analisis itu bisa meliputi, bisa dibuat secara komprehensif. Jadi yang terpenting bagi S2 itu adalah pola pikir. Jadi mind map kita, jadi apa ya, pola cara berpikir kita itu harus sudah mulai bisa kesana kemari. Misalnya begini, kasus misalnya tindak pidana kekerasan seksual misalnya ya, ini. Nah, kita di dalam menganalisis kita bisa itu dari berbagai aspek. Dari aspek perempuannya, dari aspek laki-lakinya, kemudian dari aspek hukumnya. Ini mengapa seperti pemerkosaan itu tidak masuk ke undang-undang, rancangan undang-undang TPKS misalnya. Nah, itu kan ternyata tidak masuk karena sudah ada di dalam undang-undang kesehatan misalnya. Sehingga satu antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain tidak terjadi tumpang tindih. Itu contoh misalnya begitu. Contoh yang lain misalnya sekarang ini dilakukan satu restrukturisasi di organisasi pemerintah. Untuk eselon 4 itu ditiadakan. Nah, bagaimana kita melakukan satu analisis itu? Apakah bisa lebih efektif atau ternyata akan lebih banyak orang-orang yang stres, depresi karena kehilangan jabatan misalnya. Nah, kemudian bagaimana untuk upaya-upaya solusi, misalnya begitu. Kan di Pemprov beberapa sekarang sudah mulai dilakukan, eselon 4 kan tidak ada. Ya toh? Ya benar. Wahidatur betul ya, tur Bapak. Nah? Kemarin sempat masih ada pelantikan untuk eselon 4 sih Pak, cuma belum ini sih. Infonya sih mereka cuma menjadi koordinator dan subkoordinator. Cuma sampai hari ini itu masih berlaku yang eselon 4. Tapi ke depan sih dalam waktu dekat sepertinya sudah berubah menjadi koordinator dan subkoordinator gitu Pak. Infonya seperti itu. Infonya. Nggih. Tapi realitasnya ada yang setelah pelantikan eselon 4. Iya, awal Januari kemarin masih ada pelantikan eselon 4, Pak. Iya, ada setelah pelantikan. Iya. Besoknya itu langsung dicabut. Itu langsung diganti fungsional gitu, Pak. Fungsional. Nggih. Nah, itu terjadi misalnya di Rumah Sakit Jiwa Menur. Itu terjadi itu. Jadi setelah dilantik, jadi hanya menerima SK hanya 1 hari. Apa enggak stres saiki wong koyo dikonokno. Ya toh? Ini sebentar sih, saya sapa lagi nih, Rinda Wang Muka.
Halo Rinda. Wah, Cik bayar deh. Masih membayar uang muka. Membayar DP. Memberi DP. Hermanto, gimana Probolinggo? Siap. Hadir Pak. Probolinggo aman Pak. Aman ya. Itu bahasa birokrasi lah ngono itu. Aman, terkendali. Padahal niki sore gak karuan cian. Tapi Probolinggo sampai saat ini di bulan keempat masih nunggu ini Pak, rekomendasi dari Kemendagri untuk SOTK Pak. Jadi ada hambatan sampai hari ini rekomendasi belum turun Pak. Belum turun ya. Iya. Bagaimana kondisi yang ada di untuk kasus-kasus yang lain? Misalnya, lokalisasi masih ada? Di Probolinggo Pak ya? Ya. Masih Pak, masih Pak. Masih di Python itu ya? Iya Pak. Wah, hafal rupanya Pak. Wah, apal aku, ya opor rek. Itu daerah binaan saya itu. Banyak itu, Probolinggo itu. Kelihatannya kotanya kota tenang. Sama dengan Situbondo. Situbondo itu saya pernah terjadi begini. Di Situbondo itu saya berdiskusi sama ketua MUI dan bupati. Ketua MUI-nya itu ngomong, ngotot. Di sini tidak ada prostitusi, Pak Uto. Oh ya, di Situbondo bersih sekali. 95% orang Situbondo itu beragama Islam, Pak Uto. Oh ya Pak Yai, saya iakan aja. Begitu udah selesai, saya bilang, berarti orang yang melacur Pak Yai, 95% juga orang Islam ya. Ngamuk deh. Loh, Pak Uto kok bisa bilang begitu? Loh, apa orang yang melacur itu tidak beragama, Pak? Apa orang yang jadi PSK itu juga tidak beragama, Pak? Katanya 95% Islam. Diem setelah itu. Akhirnya begitu diam, udah begini aja Pak. Nanti malam ayo kita jalan-jalan. Saya bawa bersama-sama dengan bupati, saya bawa. Saya masukkan ke satu jalan tikus di daerah masuk di lokalisasi yang namanya Gunung Gangsir. Apa jawabannya? Aduh, kok ada lokalisasi di sini ya? Kok lebih tahu sampean daripada saya? Oh, jawaban saya, Pak Yai, pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu Pak Yai. Jangan-jangan Pak Yai yang sering ke sini. Iya, maju. Akhirnya setelah selesai, saya bawa lagi. Ini loh Pak Yai, ini loh hotel yang namanya tempat, bagaimana short time-nya, dan sebagainya. Ini jawabannya Bupati. Iya, ternyata kok begini ya masyarakat saya ya. Akhirnya saya beritahu bahwa korelasi antara agama dengan prostitusi itu kaitannya sangat kecil sekali, Pak. Kaitannya. Jadi tidak mesti orang yang beragama itu dia juga baik. Padahal agama itu menuntut orang itu untuk berperilaku yang baik. Tapi kan kenyataannya tidak. Jadi banyak saya sering berdiskusi. Termasuk saya sering juga berbeda pendapat dengan Pemprov Jatim. Pemprov Jatim pada waktu akan menutup semua lokalisasi, dia mengatakan data yang ada itu hanya 7.000 PSK. Padahal data saya ada 14.000. Coba bayangkan perbedaannya. Karena yang dihitung itu adalah yang tidak dihitung oleh Pemprov itu yang di pinggir-pinggir jalan.
Nah, ini yang sebagai satu bahan kita. Probolinggo jelas tidak ada lokalisasi. Ya toh? Tapi lokasi banyak. Benar nggak, Hermanto? Ya, betul, Pak. Itu. Kalau lokasi itu hotel aja bisa menjadi lokasi, toh. Ini saya panggil lagi ini, saya sapa dulu ini, Bang Rental Indonesia. Selamat siang, Bang Rental. Yang Pak. Ini Bank Republik Indonesia. Bank Republik sengenaan Bank Republik ya. Bank Republik Indonesia ya. Iya. Monggo, Pak. Sama dengan RRI itu, Radio Rental. Radio Republik Indonesia, Pak. Radio Rental karena apa? Frekuensinya disewakan. Dia punya beberapa frekuensi tapi disewakan, Pro 1, Pro 2 itu disewakan itu. Jadi kan direntalkan frekuensinya karena tidak bisa mengelola sendiri. Daripada sia-sia, sewakan saja. Kan lumayan itu. Uangnya masuk ke bank saku. Bank saku. Iya toh? Bukan negara, tapi bank saku di sini loh. Iya, siap, bank Pak. saku. Hai, saya sapa lagi dulu ini. Febrianto. Halo Febri. Ya, Pak. Sehat Febri? Alhamdulillah, Pak. Sudah vaksin? Sudah. Yang sampai berapa sudah? Sampai ke 3, Pak. Oh, sudah 3. Belum 4 ya? Iya. Tidak ada ya vaksin yang keempat ya? Rencananya mau ke 5 ya, Pak. Gitu ya? Rencananya mau ke 5, Pak. Iya. Katanya biar 4 sehat 5 sempurna. Ya. 4 sehat 5 sempurna. Itu sampai 5 itu. Jadi semuanya harus sampai 5. Balonku aja ada 5. Ya toh? Meletus balon hijau. Betul, Pak. Semuanya 5. Biru, Pak, bukan hijau, Pak. Oh, hijau. Meletus. Biru, Pak, bukan hijau. Oh, biru. Kan Demokrat itu. Biru, Pak. Ini kan Demokrat. Nah, aku ngerti pelayune, aku ngerti Febri. Soalnya, enggak, Pak. Maksud, arah saya itu kalau ada di daerah itu, Pak ya. Di daerah itu ada warna hijau itu dianggap biru, Pak. Oh iya, Madura itu lah. Tahu kenapa? Saya arahnya bukan ke Demokrat, Pak. Bukan Demokrat, Pak. Kalau Demokrat itu beda lagi urusannya, Pak. Oh, urusannya beda lagi ya. Memang warna itu dimanipulasi oleh orang Madura. Kenapa? Tahu nggak kenapa di Madura itu tidak ada warna hijau? Sekarang saya tanya. Pak. Hah? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nggak tahu. Nah, karena pada waktu petualangan yang pertama, orang yang membabat alas ke Madura, ya, itu pada waktu dia membawa warna-warni, warna hijau itu kecemplung Selat Madura. Hilang. Akhirnya warna hijau jadi biru, biru jadi bungu. Adanya biru daun ya. Apanya? Adanya biru daun ya. Iya. Macam-macam kok. Biru botol Mbak Rosi. Ya. Pada waktu saya di Madura saya tanya, ayahnya kerja di mana? Abri, Pak.
Apa angkatan darat, angkatan laut, ABRI. Dia bilang ABRI toh. Ya, ABRI itu kan meliputi angkatan darat, laut, udara. Ya pokoknya ABRI. Kon. Dan pernah terjadi satu tahu Mbak Tutut? Kan tahu nggak Mbak Tutut? Siapa Mbak Tutut itu? Yang putrinya Soeharto itu ya, Pak ya? Nah, itu pernah marah itu di Madura itu. Pada waktu ngajar di Taman Kanak-Kanak, ayo anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik Ibu, ambil suara ga semua. 1, 2, 3, Garuda. Kok Garuda? Ulangi lagi, ambil suara ga lu bisa. Begitu nyanyi Garuda pan. Jadi Garuda itu jadi gru. Itulah. Sehingga di sana tidak ada taman kanak-kanak, tapi yang ada adalah TKK. Taman anak-anak. Taman anak-anak, Pak. Ya, taman anak-anak. Baik. Kita mulai aja. Kita nanti ini menurut jadwal selesai sampai jam 4 ya. Iya, Pak. Sanggup sampai jam 4? Saya tanya dulu. Monggo teman-teman, sanggup tidak sampai jam 4 sore? Ayo. Kita ambil konsep terlebih dahulu. Sebelum kita memulai. Ini yang sanggup bisa raise hand, nanti bisa dilihat yang sanggup berapa orang. Ayo, saya tanya dulu satu-satu. Suna ini, kira-kira idenya sampai jam berapa? Kalau bisa diskon Pak, jam 3. Jam 3. Biar yang perempuan bisa masak Pak, jam 4. Mau cari takjil Pak. Wah, ya besok masak, ngerti alasan masak. Padahal tuku. Pengiritan Pak, pengiritan. Saya kalau masak itu saya pinter. Masak air Pak. Air kok dimasak toh. Orang itu sekarang itu banyak salah istilah. Contoh, menanak nasi. Yang betul apa sebenarnya? Memasak nasi. Menanak beras, Pak. Nah, menanak beras yang betul. Jadi beras ditanak dari nasi. Kita itu salah, betul, salah besar itu. Ada istilah menanak nasi. Ya toh? Masak air. Loh. Oh. Banyak hal yang sebenarnya kita itu salah kaprah. Kata majemuk, pulang pergi. Yang betul itu pulang pergi atau pergi pulang? Pergi dulu baru pulang, Pak. Pulang, Pak. Baru pulang, betul. Artinya sekarang pergi pulang tuh yang betul, ya. Bukan pergi toh. Keluar masuk. Yang betul yang mana? Setelah masuk baru keluar toh. Kalau masuk tidak keluar gimana? Kelupaan, Pak. Kelupaan. Kunci, Pak. Hah? Yang belum berkeluarga belum gak ngerti, Jian. Itu masih kerasan, Pak. Contoh. Itu nggak keluar-keluar karena masih nyaman. Oh gitu ya. Linda Dwi Paradina. Paramadina. Halo. Pradina, Pak. Hah? Pradina. Oh, Pradina. Aduh. Sudah bagus. Dora Magalis.
Di remah, Pak. Iya, Pak. Kundi iya. Nah, sehat. Pampian tak kemekes na boleh, Pak. Hah? Tore ngopi na mekesin, Pak. Oke, nyari kopi. Si nyaman rumah, nyari beda makanan masakan si Budina Pasar Baru. Mioning pian, Pak. Nyaman ongkul ya. Terjemahan di bawah sini. Oning kepimpian, Pak. Itu pakai namanya kaldu. Kaldu kasih telur setengah mateng. Oh, nyaman ongkul. Mamma mia, risatos. Nah. Pak boleh. Lu campur-campur. Oh iya, campur. Campur sok kadal Arab. Beda kadal Arab bisa. Lah kasih jual reng Arab ya. Banyak mana bireng Arab, Pak? Jual, Pak. Iya. Sana Pak Abi tak kanto boleh impian, Pak. Arab apa? Sapona Pak Abi tak kanto impian. Beda para 4 tahun. Kipon Abid, Pak. Abid. Lakan pelak jak Madura. Baik. Lumayan. Kita mulai. Ngomong-ngomong karo Madura repot aku. Sesuai dikasih cara Madura terus repot aku. Tahu nggak ngomong pakai bahasa Madura? Kalau orang Jawa belajar pakai bahasa Madura, 5 menit ngomong pakai bahasa Madura, lapar lagi. Kenapa, Pak? Karena tekanan katanya itu sangat keras. Kita coba. Rinda, coba ucapkan dalam bahasa Madura, ya. Tempatnya bedak bu pedono jatuh dan pecah. Bahasa Maduranya apa? Bedena bede keker pecah. Oh, pecah. Benih bele. Bele. Nah, coba tirukan sekarang Sunaini. Coba, ayo. Bedena bede. Kalau bisa pinter. Ampun deh, Pak. Saya beri nilai A. Wes, ayo. Kalau bisa menirukan. Nilai A. Ayo. Bedena bedek, bedek. Kan angel. Bu bedena. Bedena bedek keker bele. Ayo coba tirukan. Yes, ayo. Tabung. Yang bisa menirukan siapa? Hermanto sekarang Probolinggo Madura ya. Ki Pak. Ki oneng nih sekunde. Nah, ayo coba tirukan, ayo coba. Bedena bedek. Nah. Geger bele. Bener enggak? Benar, cuman kurang penekanannya, Pak. Nah, itu loh. Luwe lah ada nih. Bisa membatalkan puasa itu. Jadi khasnya itu nggak ada. Ya. Baik. Sakit. Saya akan mulai. Saya akan share ini pada pertemuan yang ketiga ini. Ini bisa terbaca ya, sudah? Oke, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu budaya itu ditanamkan dalam sebuah organisasi. Karena apa?
Karena tanpa suatu organisasi, tanpa satu budaya, maka organisasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Bahkan akan dapat memunculkan sesuatu konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, antara sesama karyawan, sesama pegawai, maupun antara karyawan dengan atasan. Contoh misalnya gini, si orang Galis ya, itu bekerja di dalam satu kantor, kemudian ketemu sama karyawan yang lain, juga sesama orang Madura. Tetapi di sekitarnya itu ada banyak orang-orang yang dari Maluku, dari Sumatera, dan sebagainya. Kemudian dari Madura ketemu sama temannya karena sudah lama, dia menggunakan bahasa Madura. Apa yang terjadi? Pasti teman-teman yang lain yang bukan orang Madura pasti akan bengong. Ini yang terjadi, pasti akan terjadi hal yang demikian. Karena apa yang diomongkan tidak ngerti. Jangan-jangan nanti dia ngerasani teman-temannya sendiri. Demikian pula sebaliknya. Ini yang sehingga bagaimana sesuatu dalam satu organisasi, budaya itu harus ditanamkan di sebuah bank. Sesama orang Jawa biasanya terus ngomong-ngomong tidak pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Jawa. Padahal banyak orang yang di luar suku Jawa yang juga ikut menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ini yang menyebabkan budaya-budaya ini baru salah satu contoh saja. Salah satu contoh. Budaya yang lain misalnya. Budaya yang lain misalnya budaya pegawai atau ASN yang mempunyai budaya BP7. Tahu BP7? Tahu nggak BP7? Sini enggak, BP7. Apa? BP7 itu apa? Hermanto? Nggak tahu, Pak. Kalau dulu kan lembaga yang mengembangkan P4, Pak ya? Aduh, ya. Jangan dulu. Nggak tahu. Itu artinya berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu BP7. Di samping juga ada P4. P4, pimpinan pergi, pegawai pulang. Dan itu biasanya banyak sering dilakukan oleh para marketing. Di bank misalnya. BRI ya, Pak. Cari nasabah. Jawabannya cari nasabah. Tapi pulang ke rumah. Benar nggak, Danang? Terjadi nggak itu? 100, Pak. Nah, jujur sekarang, ayo saya katakan kita harus jujur pada diri kita. Cari nasabah. Begitu dapat nasabah, ngomongnya ngalor ngidul itu bisa sampai 3 jam. Begitu hasilnya, begitu ditanya pimpinan, begitu kembali ke kantor, bagaimana hasilnya? Nihil, Pak. Masih sedang difikirkan. Padahal ngomongnya sudah 3 jam lebih. Sambil ngopi, sambil ya bermacam-macam lah. Ini, nah, budaya-budaya yang begini inilah yang harusnya mulai dieliminir di dalam satu perusahaan, di dalam satu organisasi. Sehingga kalau lihat ada istilah budaya malu. Malu kalau datang terlambat. Malu kalau tidak ikut apel. Malu kalau menerima suapan. Bukan suap, bukan menyuap, tapi menerima suap. Bukan suapan ya, tapi suap. Atau malu kalau tidak bisa melaksanakan tugas.
Nah, budaya malu inilah yang harus diperkuat. Sehingga semua karyawan, semua employer, ya, semua pegawai tidak boleh ya, atau dilarang keras untuk memperbesar kemaluannya. Karena budaya malu. Ya, toh? Kita tidak boleh berpikir ngeres ya. Jangan ngeres. Ini cucu video call. Ini cucu baru TK sudah bisa video. Coba bayangkan sekarang. Anak sekarang canggihnya itu. Baru TKB. Baru TKB sudah video call karo Mbak. Dan kalau manggil saya bukan Mbah ya. Manggilnya Papi. Ya itu pinter mergane mbahnya gak pantas sih diceluk mbah ini. Kalau saya ajak ke mall manggilnya Om. Pinter sih. Gitu. Itu harus dicontoh oleh Danang itu. Ya Danang? Danang belum laku, Pak. Belum laku? Itu masa? Belum, Pak. Aduh. Padahal kalau melihat wajahnya Danang itu ngentek-ngentekin. Ngentekin apa, Pak? Oh, ngentek-ngentekin. Pokok kalau tidak boleh ada perempuan yang berkeliaran di sekitar nyantek itu wis. Itu hati-hati kalau orang sama dengan Danang ini. Kalau Rusli juga sudah punya, sudah keluarga belum? Kenapa gak Pani? Belum, Pak. Waduh. Repot ini. Ngelanang-ngelanang kayak gini. Febri? Ya, Pak. Sudah punya istri? Saya masih 25 tahun, Pak. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Waduh. Pak juga anak-anak. Rencana punya istri berapa? Belum punya pikiran punya istri, Pak. Oh gitu. Mbak Lia. Iya, kita kan dari Hermanto habis istri. Hermanto sudah punya istri. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Sudah berapa? Satu, Pak. Satu? Ya. Tidak keliru. Istri harusnya 3. Gitu, Pak. Ya. Pak Hidatul betul nggak? Istri itu harusnya 3 ya? Ya enggak lah Pak, kalau Is one, is two, is three, is four. Ya enggak lah ya. Pada is one, is two, is three. Jadi dari sini saya kembali kepada pokok persoalan budaya malu. Bagaimana sekarang kita bisa menanamkan budaya itu? Nah, kita lihat. Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Saya mengambil contoh satu ini saja. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui secara persis. Sekarang saya tanya, apa filosofinya logo atau simbol Kabupaten Probolinggo, Hermanto? Filosofinya, Pak ya. Ya.
Kalau di logo Kabupaten Probolinggo ada unsur gunung, Pak, karena wilayahnya terdiri dari gunung. Kemudian ada goresan mewakili air, itu karena juga ada wilayah yang berupa lautan. Kemudian ada bintang yang bersinar, itu menandakan filosofi dari sejarah Probolinggo yang di dalam bahasa Sanskerta berarti tugu yang bersinar. Dan ada buah mangga dan anggur yang melambangkan komoditas unggulan di Kabupaten Probolinggo adalah anggur dan mangga. Serta ada semboyan yang tertulis di sana, prasaja ngesti wibawa. Jadi dalam kesederhanaan mencari kewibawaan. Begitu, Bapak. Mencari kewibawaan. Tercapai itu? Sedang terus diupayakan, Bapak. Diupayakan. Mana bahasa yang sudah belum? Iya, Bapak. Sudah terlaksana atau belum? Sudah yang pasti sudah dituangkan dalam dalam satu aturan, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Betul enggak? Ya, demikian, Bapak. Nah, bahkan pernah terjadi seorang sekda yang dimutasi itu di kelurahan di Probolinggo. Pernah dengar nggak? Ya, betul, Pak. Betul. Nah, mengapa? Karena pimpinan itu dia tidak mendalami makna dari filosofi dari organisasinya. Sehingga yang muncul di dalam satu organisasi adalah like and dislike. Setuju, Hermanto? Setuju, Pak. Jadi sekarang ini banyak pimpinan di pemerintahan maupun di swasta yang berpikiran gak penting golek wong pinter. Tidak penting mencari pimpinan yang pintar. Tetapi cari pimpinan yang menurut, yang bisa nurut. Sekarang. Jadi akibatnya apa? Seorang pimpinan itu tidak, atau seorang kepala, dari seorang kepala itu tidak mesti dia menjadi seorang pemimpin. Demikian pula sebaliknya, seorang pemimpin dia tidak mesti jadi seorang kepala. Ini yang contoh yang paling konkret kalau kita kecilkan di dalam keluarga. Ada istilah kepala keluarga. Pernah dengar ada istilah kepala keluarga? Di kartu keluarga kita muncul penjelasan kakak, status kepala keluarga. Padahal seorang kepala itu harus ada satu seperti pengakuan secara formal yang dilakukan di dalam bentuk satu surat keputusan. Tetapi bagi seorang pemimpin tidak dibutuhkan adanya pengakuan dari atasan atau surat. Tapi lebih banyak kepada faktor-faktor leadership-nya. Ini yang terjadi. Visi pun juga begitu. Banyak karyawan atau banyak pegawai yang tidak bisa melaksanakan visi. Bahkan terjadi kadangkala seorang penguasa, seorang kepala daerah, dia bertindak sebagai lokomotif, dia larinya terlalu cepat, tidak berpikir gerbongnya. Sehingga gerbongnya itu pasti akan terseok-seok untuk mengikuti larinya pimpinan. Ini yang kemudian nilai-nilai dan material organisasi.
Apa nilai-nilai yang ada di dalam satu organisasi? Misalnya faktor moralitas, kemudian faktor nilai kedisiplinan, dan bermacam-macam. Nah, hal yang demikian ini yang dibutuhkan di dalam satu rekrutmen atau seleksi dan maupun sosialisasi. Kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Ruang kantor, tata ruang kantor yang terbaik adalah seorang pimpinan itu berada di belakang staf. Ya, berada di belakang staf. Tetapi sekarang tata ruang kantor itu lebih banyak bermain dengan sekat-sekat. Contoh misalnya pada sebuah bank. Menggunakan sekat enggak, Danang? Iya, Pak. Tertutup sendiri di hadapan sebuah komputer, ya. Dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan sebelahnya. Dia lebih baik bekerja dengan sendiri, diam. Nah, lingkungan pun juga begitu. Lingkungan manakala lingkungan itu adalah betul-betul dapat terjalin dengan baik, maka iklim komunikasi di dalam satu organisasi itu akan terjadi dengan baik. Bangunan kantor pun juga akan turut mempengaruhi. Bangunan kantor yang misalnya kita harus sudah bisa mendesain, ya, kalau karyawan kita itu 100 orang, maka luas bangunan itu harusnya berapa? Sama dengan kalau orang itu berdiri 1 meter persegi, ya, 1 meter persegi itu bisa berapa orang? 1 meter persegi. Jadi secara teori ilmu komunikasi sudah bisa dihitung bahwa kalau 1 meter persegi itu paling banyak maksimal adalah 6 orang. 6 orang itu sudah berdesak-desakan. Sehingga pada waktu demo, ya, 212 awal-awal demo yang diviralkan mencapai jutaan orang yang hadir di Monas, saya katakan apa? Jawaban saya, satu kebohongan yang sangat besar. Sekarang perbandingan luas areal yang digunakan di Monas itu yang digunakan untuk demo itu tidak ada 1000 meter. Sehingga kalau 1000 meter dengan berdesak-desakan itu sudah hanya sekitar 6 kali 1000. Tapi karena faktor kamera, ya, dengan berdesak-desakan akan dikatakan jutaan, ratusan ribu dan sebagainya. Hal itu adalah satu kebohongan saja. Ini contoh-contoh yang sederhana. Ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Slogan Jawa Timur, cetar. Benar nggak ya, Jawa Timur? Slogannya kan itu ya. Yang betul itu slogannya Jawa Timur, Jer Basuki Mawa Beyo atau cetar. Saya tanya, ayo. Yang dari provinsi sekarang. Slogan Jawa Timur yang betul, Jer Basuki Mawa Beyo atau cetar. Mana? Izin Bapak, Jer Basuki Mawa Beyo, Pak. Jer Basuki Mawa Beyo. Yang sesuai di logo itu kan Jer Basuki Mawa Beyo. Iya, ya itu.
Kalau cedar itu slogannya gubernur. Iya. Slogannya gubernur untuk menenangkan masyarakat. Iki lo cedar. Dari ini cekatan padahal yoga. Kan begitu. Jadi hal-hal yang ini slogan bahasa akronim. Nantinya ada satu wacana bahwa Jawa Timur itu nanti akan terbagi menjadi 4 provinsi. Jawa Timur itu nanti. Yang sekarang saya tidak tahu apakah sudah masuk di Prolegnas atau belum. Yang pertama adalah Provinsi Madura. Setuju enggak? Madura kalau jadi provinsi sendiri. Setuju, Pak. Setuju. Hah? Setuju. 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 Nantinya akan Pamekasan itu nanti akan dibagi menjadi 2. Pamekasan. Karena salah satu persyaratan adalah minimal terdiri dari 5 kabupaten kota. Padahal yang sekarang kan baru 4. Itu. Kemudian Mataraman dengan ibu kotanya di kota Kediri. Meliputi daerah Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Magetan. Kemudian ada lagi Provinsi Blambangan yang beribu kota di Jember. Meliputi Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan sebagainya. Di samping Surabaya sendiri. Surabaya akan meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kabupaten Kota, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Jadi semakin kecil nanti. Jadi dari 38 kabupaten akan terbagi menjadi 4 provinsi. Jawa Tengah pun juga begitu. Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat juga ada penambahan dan sebagainya. Jadi Kenapa, nanti Pak? provinsi. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa? Kenapa seperti itu bisa jadi banyak itu dasarnya, Pak? Ya karena disesuaikan dengan bahasa. Oh. Jadi oleh karenanya namanya Provinsi Mataraman. Apa karena kesamaan bahasa saja, Pak? Ya. Di samping juga untuk lebih mengefektifkan pemerintahan. Karena sekarang ini dirasa bahwa satu gubernur yang membawai 38 kabupaten kota pasti akan banyak yang terseok-seok. Tidak mampu. Pemana gubernur wedok. Ini yang jadi kemudian yang keempat, sistem penghargaan, simbol status dan kriteria promosi. Sehingga pegawai itu harusnya dia harus dapat berilah satu reward kalau dia itu mempunyai satu prestasi. Reward itu sendiri itu tidak mesti harus dalam bentuk duit. Tetapi ucapan terima kasih saja, perhatian kepada atasan, dari atasan kepada bawahan, itu sudah termasuk satu reward. Demikian pula juga harus diterapkan satu punishment bagi mereka yang melanggar. Simbol status. Nah, simbol status misalnya dari seragam saja. Seragam antara ASN ya dengan honorarium daerah. Honorel. Apanya? Seharusnya sama. Jadi tidak dibedakan dalam bentuk warna baju. Ada tangkuian. Ini.
Kemudian juga bahkan sekarang ini banyak yang diberi tanda pangkat. Kita lihat di Dishub, dia pakai pangkat, pakai bintang. Bintang melati jenenge itu. Yang di pundaknya itu. Ini yang jadi begitu orang itu sudah menggunakan seragam dengan menggunakan tanda pangkat, maka akan menimbulkan satu simbol statusnya dia. Kriteria promosi. Bagaimana seseorang itu bisa diangkat kepada jabatan yang lebih tinggi. Kriteria promosinya bagaimana? Ini pun juga harus jelas. Misalnya harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan di Diklat PIM mulai 4, 3, 2, dan Diklat Nasional. Misalnya. Jadi setelah itu, setelah mendapatkan SIM, ya, SIM bukan surat izin mengemudi, tapi surat izin menduduki jabatan, maka dia akan bisa menduduki satu jabatan tertentu. Sekarang mulai, kriteria promosi harus melalui lelang jabatan. Siapa yang bisa mengikuti lelang jabatan? Ada satu kriterianya tersendiri. Kelima, cerita, legenda, mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Sekarang misalnya begini. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, itu ditetapkan mulai tahun berapa? Atau hari ulang tahun Jawa Timur, itu pada tahun yang sekarang ini nanti akan jatuh pada ulang tahun yang keberapa? Ayo. Cepat dihitung. Nah, Jawa Timur, ulang tahun yang keberapa? 74, Pak. Tahun berapa sih? Berdirinya Provinsi Jawa Timur itu tahun berapa? Ayo mana? Mana? Enggak, Pak. Tahun ini itu tahun 77. Hah? Tahun ini 77. Mulai tahun 19. Ayo. Sama seperti Indonesia, Pak. 1945. Benar, 1945. Iya, Bapak, leres 1745. Ceritanya bagaimana bisa terjadinya Provinsi Jawa Timur? Nah, bingung ayo saiki. Wong Pemprov tapi harus tahu sejarah dari berdirinya Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Ayo, dimulai dari apa? Provinsi Jawa Timur. Gubernur yang pertama di Jawa Timur siapa? Gubernur Suryo. Gubernur Suryo. Sebelumnya Gubernur Suryo itu menjabat di mana? Nggak tahu. Aduh. Sebelumnya dia menjadi presiden di Bojonegoro. Ya. Nah, ditetapkan
makanya hari lahirnya Jawa Timur adalah kepindahan Gubernur Suryo di Bojonegoro ke Surabaya pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober tahun berapa? 45. Oktober. Padahal pada rapat PPKI, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 itu menetapkan Indonesia terdiri dari 9 provinsi. 1. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Celebes, ya, Celebes, Borneo, Sunda Kecil dan Sunda Besar, serta Sumatera 9. Sehingga Jawa Timur sebenarnya secara aturan, secara legal formal itu sudah ada sejak tanggal 19 Agustus. Tapi pertanyaannya, mengapa justru kok dilaksanakan pada bulan Oktober? Ini yang sebenarnya menjadi satu hal yang krusial dan itu salah. Sejarah Jawa Timur itu sendiri sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah dari BRI. Sejarah berdirinya BRI. BRI sebelum menjadi Bank Rakyat Indonesia, dia bertindak sebagai bank apa? Mantuk-mantuk karek kodek-kodek di danang ini. Lali aku. Seingat saya sih Pak, dulu sebelum BRI itu dia tuh kayak bank yang cuma buat rakyat kecil gitu loh. Terus yang Purwokerto kan pertama kali berdirinya, terus ada museumnya juga di sana. Untuk tahunnya saya lupa berapa. Pokoknya sekarang tuh 120 sekian tahun gitu loh Pak. 120 sekian ngono ya. Saya lupa Pak berapa ya? 26 ya. Kalau nggak salah, kalau nggak 27 tahun ini. Aduh. Wong BRI dhewe. Lali. Wis umur piro pisan? Telkom. Sejarah bagaimana sejarah Telkom? Panjang Pak ini Pak. Telkom dulu itu mulai dari sejak awal berdiri Pak, kemerdekaan Pak. Jadi itu karena pengembangan dari bisnis telekomunikasi. Nah, awalnya dulu kan namanya Telekomunikasi Indonesia Pak. Terus ada perubahan nama dan juga perubahan model bisnis dari yang awalnya hanya menyediakan jasa telekomunikasi menjadi berkembang untuk mulai dari jasa hulu dan hilir telekomunikasi bahkan hingga pendidikan maupun itu Pak untuk terkait outsourcing pegawai. Seperti itu Pak awalnya. Jadi Telkom sekarang tuh bukan perusahaan induk lagi tapi ada grup-grupnya yang sudah hampir masuk ke semua lini Pak. Gitu Pak. Panjang Pak. Mengapa Telkom itu dulunya masuk di Kementerian Perhubungan, kemudian berubah masuk ke Kementerian Kominfo? Karena setahu saya sih itu adalah karena kepentingan bisnis saja sih Pak dan perubahan iya Pak dan arah perubahan model bisnis juga dari Telkom. Kira-kira tepat enggak ya? Sebenarnya lebih tepat itu masuknya ke perhubungan atau masuk ke Kominfo ya? Ini juga sampai sekarang tuh kadang dilematis Pak. Jadi Telkom untuk menjembatani kepentingan dengan Kementerian Perhubungan itu membuat anak perusahaan tersendiri Pak. Nah, tapi tetap di bawah induk PT Telkom. Jadi kalau diibaratkan PT Telkom Indonesia sekarang itu berdiri di banyak kaki Pak. Bahkan terakhir PT Telkom melalui anak perusahaannya itu membuat perusahaan outsourcing untuk mencukupi kebutuhan pegawai-pegawai yang sifatnya PKWT di Telkom gitu Pak. Ya, sejarahnya Probolinggo.
Kabupaten Probolinggo kebetulan bulan ini sedang hari jadi, Pak. Jadi berapa? Ke 276, Pak. Wah, tua ya. Ya, titiknya ini Pak, berdasarkan pengangkatan Bupati Probolinggo yang pertama, yang sejarah yang saat ini resmi itu yaitu di Kyai Joyo Lelono, Pak, tahun 18 April 1746. Ya, ketika beliau resmi dilantik oleh Belanda untuk jadi Bupati Probolinggo. Namanya juga sudah Probolinggo? Belum, Pak. Waktu itu masih Banger, Pak. Jadi baru di Bupati yang kedua, Joyonegoro, Banger berubah menjadi Probolinggo. Penyebabnya apa Probolinggo kok berubah nama? Lupa. Nah, apa Pak ya? Iya, itu. Ya itu Pak, yang waktu pelajaran itu saya tidak masuk, Pak. Iya. Ya kan? Itu. Nah, mengapa Joyo Lelono yang diangkat menjadi, itu ada mitos yang ada di Probolinggo. Nah, mitosnya apa? Belum paham, Pak ya? Belum paham ya? Waduh. Joyo Lelono itu adalah seorang yang sakti. Orang yang tidak tedas tapak paluning pandi. Jadi dia itu sebelumnya dia itu adalah salah seorang tokoh yang merupakan campuran ya antara Jawa dan Madura yang menentang Belanda. Begitu sudah ke sana kemari dipegang tidak berhasil, ya akhirnya dilakukanlah satu kompromi. Panggil, diangkat dia menjadi seorang bupati. Nah, pada waktu menjadi seorang bupati, dia tetap ternyata dengan mempunyai satu visi yang kuat untuk menentang Belanda, maka usaha-usaha tetap itu dilakukan meskipun dia juga menjabat bupati. Baru ini trennya mulai menurun setelah dilanjutkan oleh penggantinya Joyonegoro. Iki masa ngertian aku rek. Tiba-tiba wong Probolinggo dewi, waduh. Petilasannya tahu nggak tempatnya? Di mana? Iya Pak, tahu Pak. Di mana? Dia milenial Pak. Di Lono di di belakangnya Sineterang Pak, itu apa ya? Daerah apa ya nyebutnya Pak ya? Hanya tahu lokasinya Pak gitu Pak. Nah, di daerah mana wes? Daerah mana? Kalau dari pendopo kabupaten itu ke arah timur, ada perempatan. Kalau dari rumah dinas wakil bupati terus ke timur ada perempatan ke selatan Pak. Jadi ada di timur jalan Pak untuk yang Joyo Lelono Pak. Ditandai dengan sebuah pohon ya. Masih ada pohonnya yang besar? Masih Pak. Gitu. Apa lo aku? Apa Pak ya? Oh, korek. Perlu banyak belajar lagi Pak. Nah, pelajaran itu. Jadi dari situ sebenarnya hal-hal yang mitos-mitos ini, jadi cerita, legenda, bagaimana perjuangan Joyo Lelono dan di dalam melawan Belanda dan sebagainya, itu harus kita ketahui. Sehingga sifat-sifat dari seorang pimpinan yang baik itu harus tetap bisa melekat kepada stafnya, kepada bawahan. Ini yang harapannya ke sana sebenarnya. Tetapi lambat laun sejarah permasalahan ini semakin lama semakin hilang
Ini. Pertanyaan juga, mengapa Kabupaten Probolinggo itu dipindahkan ke daerah Keraksaan? Ini. Apa penyebabnya? Ini pun juga ada cerita di mana perpindahan itu mengalami kegagalan pertama kali. Setelah rencana untuk memindahkan ibu kota Probolinggo ke Keraksaan, ternyata tidak berhasil. Padahal sudah banyak dinas-dinas yang menempati tempat di sana. Ini. Kemudian ini terus berlanjut di ngambang terus. Baru akhir-akhir ini mulai dipertegas kembali. Sehingga kantor Kabupaten Probolinggo itu pun sekarang mulai agak kosong. Ya toh? Nanti ojo-ojo didol. Dijual kepada investor. Karena sudah pindah semua. Nah ini. Jadi kita lanjut. Kemudian yang keenam, melalui program pelatihan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Jadi harus selalu dilakukan satu pelatihan-pelatihan secara terus-menerus. Pengajaran agar staf itu selalu ingat, selalu menghayati permasalahan-permasalahan yang ada. Ketujuh, teladan sikap seorang pimpinan. Ini yang teladan sikap pimpinan, ini yang sering sekali istilah pimpinan kalau di dalam Jawa apa? Ing madya mangun karso. Ya, benar. Ayo, saya yang hafal siapa? Ing ngarso tulodo, Pak. Itu Pak. Yo mangun karso. Yo mangun karso. Tutwuri. Puri Handayani. Handayani. Padahal sekarang ini sudah mulai berubah. Gimana, Pak? Ing ngarso, bukan sung tulodo. Ya. Jadi ing ngarso, sung golek dhewe ya, mencari keuangan sendiri, korupsi. Ing madya. Ya, ing madya bukan apa ing madya apa? Mangun karso. Mangun karso, tapi sung tulod ing madya hang jegali. Tutwuri, ini yang aja kali. Jadi ini banyak terjadi, dirubah sedikit-sedikit, di apa ya? Dialihkan. Ini sangat berbahaya. Jadi teladan-teladan ini yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Banyak ajaran-ajaran leadership. Ajaran-ajaran leadership. Bagaimana sikap seorang pimpinan. Kalau di Jawa ada yang namanya seorang pimpinan itu harus bisa bersikap, mempunyai sikap hasta broto. Hasta broto itu 8 broto, 8 Apa sikap. itu Pak hasta broto, Pak? Nah, seorang pimpinan dia bisa bersikap, bertindak sebagai kenapa kok tanah itu diinjak-injak, tanah itu digali, tapi dia tidak pernah mengeluh. Kan dia justru menghasilkan kepada orang yang menginjak-injak. Satu, orang harus bersikap, seorang pimpinan harus bersikap seperti api. Api itu artinya apa? Dia harus bisa mengobarkan semangat. Api, tetapi kalau api itu terlalu besar, maka seorang pimpinan harus bisa lebih memadamkan. Jadi dia harus bisa mengobarkan semangat. Pemimpin harus bisa bersikap seperti air. Air itu kalau meluap bisa menjadi satu bencana. Tapi dia bisa mengikuti, tenang.
mengalirnya. Dia bisa harus bersikap seperti bulan. Ya, bersikap seperti bulan. Dia bisa menerangi sekelilingnya, tapi tetap indah untuk dipandang. Banyak hal, ada 8. Nek ngomong perkara itu, pelajaran materinya gak mari-mari. Itu. Dan yang ke-8, melalui sistem dan prosedur organisasi. 9, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tujuannya apa organisasi itu? Itu yang harus ditindaklanjuti, dicapai. Jadi budaya itu ada yang disebut budaya komunal atau memberi rasa memiliki bagi anggota. Istilahnya jadi turut memiliki. Kemudian yang kedua adalah budaya network. Anggota itu diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Kemudian ada budaya mercenary. Budaya yang fokus langsung pada tujuan. Dan yang akhir adalah budaya fragmented, yaitu rasa memiliki yang rendah. Jadi biar penyanyi gak niat kok organisasinya, pokoknya yang penting saya dapat gaji. Ini yang sama dengan budaya fragmented itu kalau saya mau langsung, itu misalnya pada FKUB. FKUB itu rasa memiliki di organisasinya rendah. Yang penting pokoknya awal bulan dia datang untuk menerima gaji. Tapi tidak ada satu kegiatan apa-apa. Nah, kemudian ada beberapa contoh. Yang pertama adalah budaya Kaizen, perbaikan yang berkelanjutan. Ini diperkenalkan oleh dari Jepang, ya. Kaizen berarti perbaikan proses secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. Kemudian ada lagi budaya kerja Telkom. Nah, The Telkom Way 135. Asumsi dasarnya adalah, coba ini Rusli kalau salah saya diberitahukan ya, committed for you. Nilai-nilai inti dari PT Telkom adalah pertama, customer value, 2, excellent service, 3, competent people. Ini perilakunya, stress, the goal, simplicity, ya, simplify, involve everyone, dan keempat, kualitatif, ya, kualitatif, is my job, dan yang kelima adalah reward winners. Kira-kira benar nggak ini? Rusli, Telkom. Pak, itu budaya kerja lama, Pak. Yang baru sudah ada lagi, Pak. Sudah ada lagi. Nah, ya. Akhirnya kan berkembang toh ini. Ini loh yang saya maksud. Ada satu budaya-budaya yang harus terus digalakkan. Jadi atau karyawan itu turut memiliki, turut rasa memiliki, rasa korsa. Jadi berbeda dengan kalau misalnya di tentara, Kopassus misalnya, kalau ada satu anggotanya dipukuli orang, maka orang satu kompi akan datang membela. Tapi kadang-kala benar atau salah itu menjadi urusan nomor 2, meskipun yang bersangkutan itu sebenarnya yang salah, tetapi karena rasa turut memiliki, dia ikut bergabung. Tawuran pelajar sekarang ini pun juga begitu. Pada pengertian etika, sekarang etika organisasi. Pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau
apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Ini yang menarik, ini misalnya gini, yang terakhir ini. Kenal sama dokter? Tahu? Kenal, tapi tahu dokter Terawan? Ada yang kenal enggak? Dokter Terawan. Oh, iya Pak. Dokter Terawan. Mantan Menkes, Pak. Ya. Yang kemudian dipecat oleh ID. Pemecatannya itu melalui MKEK, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Tetapi rapatnya bukan pada rapat dinas atau pleno, tapi apa? Namanya apa? Dia menggunakan nama muktamar ID. Mengapa muktamar ID? Mengapa muktamar? Karena dia ternyata ketua ID itu adalah orang MUI. Nah, kan lucu toh sudah. Sehingga ID juga sudah mulai disusupi oleh hal-hal yang tidak benar. Yang mengatasnamakan agama. Nah, sekarang masih menjadi ramai, banyak pembelaan yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi banyak, kalau dokter Terawannya diam, tetapi justru yang membela dokter Terawan itu adalah orang lain. Karena apa? Dianggapnya dokter Terawan itu dengan hasil penelitiannya, dengan hasil percobaannya, ternyata banyak menyembuhkan untuk cuci otak dan sebagainya. Ini yang kalau itu diteruskan, maka itu dirasa akan bisa mematikan sandang pangannya dokter yang lain. Ini yang bahayanya kan di situ. Nah, sekarang sedang lagi banyak pembelaan-pembelaan yang diberikan. Bahkan ada yang mengusulkan ID itu untuk dibubarkan atau membuat organisasi Ikatan Dokter Indonesia tandingan yang lain. Karena Ikatan Dokter Indonesia itu bisa atau orang akan bisa mendirikan organisasi yang serupa. Sama dengan pengacara. Kalau dulu satu-satunya pengacara adalah IKADIN, maka sekarang ada Peradi, ada bermacam-macam. Di wartawan pun juga begitu. Kalau dulu hanya satu PBI, sekarang ada AJI, ada IJTI, dan sebagainya. Ini ada usaha yang demikian wacana itu. Kemudian hakikat etika. Yang pertama adalah merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut dilakukan. Yang kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dan mengatur pola sikap, perilaku, maupun ucapannya. Norma etika, jujur, adil, tepati janji. Jadi sumpah, sehingga kalau PNS, kalau akan pejabat pasti akan lakukan satu sumpah. Kemudian ada ikrar, ada komitmen, ada fakta integritas. Itu sifatnya hanya menepati janji. Taat pada aturan, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab, tanggung hasil dan resiko, memperbaiki diri. 6. Responsif, cepat tanggap, mengantisipasi, dan ambil tindakan. 7. Hati, jaga harmonisasi,
cegah keresahan, kerugian atau kerugian masyarakat. 9. Sopan santun. Sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam berhubungan. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan etika di tempat kerja adalah menerapkan tingkah laku yang etis, pemimpin atau manajer sebagai model peran. Kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Ketiga, mengembangkan kode etik. 4, menyediakan pelatihan etika. 5, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. 6, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. 5, etika kerja individu dalam organisasi, dalam mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Lingkup kerja etika kerja, lingkup etika kerja, sikap individu dalam perusahaan, sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan, hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya, hubungan antar sesama individu dalam perusahaan, hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya, hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, itu tadi kan dijelaskan terkait dengan etika. Dan sedangkan apa perbedaan dan etika dan etiket, Pak? Kalau yang saya pahami tadi yang dijelaskan adalah etiket organisasi. Kalau etika itu kan membahas tentang value yang lebih lebih filosofis dibanding itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Pak, perbedaan etika dan etiket. Karena seringkali yang dipahami orang itu terkait tata krama, sopan santun itu kan etiket, bukan etika, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, etika itu adalah merupakan satu tata nilai, tata moral. Ya. Sedangkan etiket itu adalah merupakan satu implementasi, pengejawantahan dari nilai-nilai tersebut. Perbedaannya di sana. Jadi kalau ini etika, kalau misalnya saya hanya berbicara begini, sederhananya, etika itu adalah merupakan bungkusnya. Tapi etiket itu merupakan isinya. Perbedaannya bisa dijabarkan, ya, bisa diterima ya. Jadi etika itu adalah tata nilai moralnya, ya. Sedangkan etiket itu adalah dalam perilaku sehari-hari. Dia mengikuti tata nilai yang sudah diyakini. Etika misalnya, contoh, etika di dalam agama. Sudah dijelaskan di dalam satu agama pun, tata nilai yang terdapat di dalam satu agama itu pasti baik. Tetapi di dalam etiket, di dalam pelaksanaan sehari-hari, bagaimana orang yang mengaku dirinya beragama melakukan di dalam sikap perilaku sehari-hari, attitude and behavior-nya sesuai dengan tata nilai. Sehingga tidak ada istilah, kalau saya seperti istilah saya, orang yang melakukan kegiatan teroris misalnya, itu dia bukan masalah agama, tapi adalah oknum orang-orang yang mengatasnamakan agama.
Jadi oknum. Karena dia keluar dari etikanya, tata nilainya dia keluar. Nah, sama dengan itulah. Ini. Ada lagi. Ini kan direkord ya? Iya Pak, direkord Pak. Jadi materi saya kan full semua, ada semua toh? Yang kemarin karena berhubung saya lampu mati Pak, dari yang perkuliahan sebelumnya itu jadi tidak terrecord Pak. Jadi kalau saya share aja ya? Iya Pak. Yang pertama ada, yang pertama? Yang pertama nggak ada Pak, yang terrecord hari ini Pak. Yang kemarin yang pertama dan kedua aja ya saya record ya? Iya Pak. Baik, kalau gitu. Yang terakhir ini Pak, mungkin materi bisa di-share aja Pak untuk lengkapnya Pak ke grup yang sudah saya buat. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan satu pertemuan kita yang ketiga sebelum UTS. Nanti UTS saya memberikan satu soal, ya satu. Ya, tahu bisa gampang toh. Jadi satu soal. Nah, jadi saya tidak ingin mempersulit kok. Satu soal, tetapi jawabannya itu bisa mencapai 10 halaman. Enak tahu bisa ya, mudah itu. Jadi pola pikir, sekali lagi saya katakan di dalam S2, mencari sarjana, mencari gelar MIKOM, ya, mencari gelar MIKOM, itu adalah semudah kita membalik tangan. Istilah saya. Enak tak ya? Gampang tak? Magister mencari gelar MIKOM itu semudah membalik tangan. Tetapi berpikir dan berperilaku sebagai seorang sarjana MIKOM itulah yang harus sepanjang masa. Jadi saya hanya berpesan itu, kalau misalnya Rusli Ahmad Junaidi MIKOM, kemudian ditanya ada orang, loh Pak Junaidi ternyata ilmu komputer ya? Oh, bukan, itu magister ilmu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Ternyata gak jawab. Akhirnya terus, loh, lah kok ini tok ya MIKOM ya? Dari ini S loro tapi ditakoni kok gak iso ya? Kira-kira gimana kalau gitu? Malu nggak? Malu. Malu. Justru itulah yang menjadi satu tantangan bagi kita. Ojo mek golek gelar, tetapi berpikir dan bertindak, berperilaku sebagai seorang magister. Setuju? Saya nggak setuju, resen. Saya nggak setuju. Berarti karuan, aku karuan ngono loh. Saya sehingga dengan istilah saya, prinsip saya yang demikian, saya tidak ingin mempersulit nilai. Saya tidak ingin mempersulit nilai. Yes. Karena bagi saya, nilai itu saya tidak kulaan. Saya jual murah, saya juga tidak dapat untung. Saya jual mahal, saya juga tidak rugi. Karena saya hanya berpikir bahwa nilai itu hanya merupakan satu jembatan, satu sistem untuk meningkatkan satu pola pikir kita.
kedewasaan, istilahnya itu kedewasaan berpikir, kita akan bisa lebih. Itu yang harapan saya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa nanti pada UTS. Siapa nanti nyambung info untuk materi, Pak ya? Ya, ya. Siap. Nanti langsung saya share. Siang ini saya share. Siapa? Ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, sudah live orangnya. Gimana teman-teman? Ojo di record, Mas. Jadi bukti nanti oh, iya. pembahasannya.